Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Kalian sehat ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, dalam video sebelumnya Pak Guru telah menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Ini masih dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati dan mencari informasi, nanti kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian harus mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Selanjutnya, dalam video sebelumnya Pak Guru telah menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif, Nah, kali ini tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Apa itu berkembang biak dengan cara vegetatif? Ya, nanti kita cari tahu bersama. Ya. Oke, selanjutnya di sekeliling kita terdapat banyak tanaman atau tumbuhan. Ya, contohnya di sini ada nanas, ada bawang merah, bawang putih, juga misalnya ada di situ pohon pisang. Selain itu juga ada pohon bambu, ada pohon pepaya, ada lagi pohon banyak lagi ya, masih banyak. Nah, ayo kita cari tahu bagaimana cara perkembangbiakannya. Ya, nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif. Ya, pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Nah, kalian tidak hanya mengamati, nanti silahkan di rumah praktekkan langsung bagaimana cara menanam pohon nanas ya, tumbuhan nanas. Langsung ya praktekkan. Kemudian ada bawang merah juga, silahkan kalian praktekkan langsung ya, karena bawang merah itu berbentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas ya. Jadi silahkan cari tahu, nanti tanyakan kepada orang tuamu bagaimana cara menanamnya ya. Dilapis terdiri dari daun yang tumbuh melapisi batang dan membentuk di dalam tanah. Kemudian juga ada pohon pisang ya. Pohon pisang itu berkembang biak dengan cara bertunas juga ya. Jadi tak kawin ya. Jadi ini dari induknya. Nah, silahkan kalian praktekkan langsung agar kalian bisa membuktikan bahwa tumbuhan ini berkembang biaknya dengan cara vegetatif ya, atau tak kawin ya. Selain yang 3 ini juga masih banyak lagi, misalnya ada bambu ya, bisa kalian amati langsung, secara langsung ya. Singkong, bagaimana cara berkembang biaknya. Nanti hasilnya setelah kalian menanam beberapa minggu kemudian, tunjukkan kepada guru masing-masing bagaimana cara berkembang biak, bagaimana hasilnya. Kemudian selanjutnya, beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif ya. Tahukah kamu yang dimaksud dengan berkembang biak secara vegetatif itu bagaimana? Nah, sini ada nih ya. Nah, seperti di gambar ini juga ada seorang anak yang sedang menanam. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Kalau generatif adalah dengan cara perkawinan, kalau vegetatif tanpa melalui perkawinan. Jadi makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya yang barunya itu. Sekarang amati gambar berikut. Nah, kalian mengamati lagi. Coba kalau misalnya kalian melakukan secara langsung ya. Jadi pembelajarannya lebih kontekstual, lebih langsung. Amati gambar ini ya. Tanaman tersebut berkembang biak dengan cara apa gitu yang ada di rumah itu ya.
cari informasi dari berbagai sumber, tuliskan hasilnya ya. Nah ini kan ada wortel ya, atau lobak juga, lobak putih ya. Kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu atau dengan orang tuamu di rumah. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif ya. Catat pada tabel berikut. Nah, nama tanaman, berkembang biaknya seperti apa, kemudian manfaat berkembang biakan secara vegetatif pada kolom di bawah. Silahkan diskusikan ya. Kemudian selanjutnya tampilkan hasilnya kepada gurumu ya. Jika kalian sudah bisa melakukan pengamatan, silahkan nanti diinformasikan kepada gurumu bahwa kalian sudah melakukan pengamatan. Ini sungguh hebat ya, semua tumbuhan yang diciptakan. Ini harus menjadi renungan kita semua ya. Semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh sebab itu kalian harus bisa melestarikan tumbuhan ya, bukan merusaknya ya. Menanam, merawat ya. Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan. Ya. Pak Guru simpulkan dengan video pembelajaran yang sebelumnya. Makhluk hidup baru berasal dari jadi tanpa melalui perkawinannya. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kalau generatif ini terjadi secara kawin, yaitu bisa melalui terjadi penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletaknya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah ini Pak Guru hubungkan dengan video yang sebelumnya. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran hari ini, dan selamat berdiskusi ya dengan teman-teman. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.